Di sini ada penyajian data secara manual. Nah, di sini saya sudah ambil datanya dari hasil ujian akhir semester kelas 4 SD. Nah, ini banyak datanya, 40 data, yaitu ada 65, 72, 67, 82, 72, 91, dan seterusnya sampai 68. Nah, pertama itu ada rentang. Rentang itu R sama dengan 95 ini terdapat dari nilai tertinggi dari data yang sudah saya buat, yaitu nilai tertingginya ada 95. Dikurang dengan data yang paling rendah dari data yang saya buat juga, yaitu 61. Jadi kita bikin data tertinggi dikurang data terendah, yaitu 95 dikurang 61 menghasilkan 34. Nah, jadi rentangnya itu ada 34. Kedua, banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 kali logaritma N. K sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali logaritma 40. Nah, ini 40 ini dari rumus itu. N ini 40. Kenapa 40? Karena banyaknya data ini tadi saya bilang 40 data. Jadi N itu yaitu 40 data. Nah, selanjutnya K sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali, ini dapat 1,6021 ini dari logaritma 40, yaitu menghasilkan 1,6021. Jadi K sama dengan 1 ditambah, ini hasil dari 5,2868 dari 3,3 dikali 1,6021 dan menghasilkan 5,2868. Jadi K sama dengan 1 ditambah 5,2868 menghasilkan 6,2868. Nah, jadi saya pilih banyak kelas itu 7. Sebenarnya bisa 6, tapi saya memilih 7 karena dia bisa rendah atau bisa di atasnya, bisa di bawahnya atau bisa di atasnya. Nah, selanjutnya ada 3 panjang kelas. Panjang kelas ini singkat P, yaitu rumus P sama dengan R per K, yaitu rentang per banyak kelas. Jadi P sama dengan, tadi rentangnya itu sudah menghasilkan dari 34. Jadi 34 per, tadi kita buat banyak kelasnya, yang saya pilih itu 7. Jadi kita bikin rentangnya sama dengan 34 per 7, yaitu banyak kelas. Nah, jadi 34 dibagi 7 menghasilkan 4,86. Jadi karena data adalah bilangan bulat, jadi saya pilih panjang kelasnya itu menjadi 5. Saya bulatkan menjadi 5. Bisa juga dibulatkan ke bawah, yaitu 4, tapi saya memilih membulatkan ke atas, yaitu 5. Selanjutnya keempat, panjang kelas interval pertamanya diambil dari data terkecil 61. Nah, tadi kan karena data terkecilnya di sini 61, jadi saya mengambil, jadi otomatis di sini interval paling pertamanya itu ada 61. Jadi kita mengerah bagaimana bisa 61 sampai 65, karena saya pilih tadi panjang kelasnya 5, jadi kita mengerah seperti ini. 61, 62, 63, 64, 65, lagi sampai kelas ini panjang kelas itu 5. Jadi kita tulis 61 sampai 65, yaitu interval pertama. Nah, ada juga habis 65 itu 66, kita kira juga sebanyak panjang kelasnya 5, yaitu 66, 67, 68, 69, 70. Nah, di sini jadi interval kedua. Nah, selanjutnya juga ada 71 ke 75 itu sama seperti tadi, 71, 72, 73, 74, 75. Nah, itu interval ketiga. Nah, begitu juga sampai seterusnya, yaitu ada 91, yaitu 91, 92, 93, 94, 95. Nah, ini interval terakhir, yaitu interval ke-7. Kenapa sampai ke-7? Karena dia ada dipilih banyak kelasnya itu 7 gitu. Dan jadi selanjutnya tabel, kita masuk ke tabel. Yang pertama itu hasil UAS. Hasil UAS tadi bisa kita ambil dari yang kita buat ini. Dari sini intervalnya, yaitu kita bikin jadi hasil UAS seperti ini. Nah, frekuensi banyak data ini dapat 4. Mengapa dapat 4? Karena 61 sampai 65 banyak datanya itu 4. Kita bisa ngambil dari sini 61 sampai 65.
Yuk, baik kita cari sama-sama. 61 sampai 65, berarti ini 65-nya 1. Selanjutnya ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, nggak ada lagi. Jadi jumlahnya 4. Nah, jadi kedua 66 sampai 70 kita cari ada berapa? 66 sampai 67. Sampai 60 sampai 70. Nah, kita cari dari 66 sampai 70. Ini ada 1. Selanjutnya ini 70 ada 2. Terus 3. Ada 4, ada 5, 6, 7, 8, satu lagi ada di sini dia, 9. Nah, udah ketemu 9. Nah, jadi 71 sampai 75 itu ada 11. Kita cari awalnya kita tidak tahu ini berapa hasilnya. Jadi kita cari dulu dari 71 sampai 75. Ini 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini. Nah, ini ada 11. Nah, jadi hasilnya kita bikin 11. Begitu juga seterusnya, yaitu 91 sampai 95 itu ada 3. Kita cari 91 sampai 95 ada 3. Nih 1, 2, 3. Nah, jadi kita temukan hasilnya 3. Jadi 40 ini dari jumlah frekuensi yang siswanya itu dijumlahkan seluruhnya. Nah, jadi jika sudah pas hasilnya 40 dengan banyak data, maka hasilnya berarti jawaban kita ini tepat. Maka dia dapat 40 dari banyak data. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Nah, saya misalkan jumlah siswa SD itu SD, SMP, SMA, SMA, dan STM. Nah, di sini ada jumlah siswa SD-nya ada 1.500 orang. Nah, jumlah siswa SMP-nya ada 900 orang. Jumlah siswa SMA-nya ada 1.100 orang. Jumlah siswa SMA-nya ada 1.250 orang, dan jumlah siswa STM ada 870 orang. Nah, di sini saya sudah bikin diagram batangnya. Jumlah siswa SD, SMP, SMA, SEM, STM di Kota Siantar 2016. Nah, di sini pertama kita bikin jumlah siswanya itu di sini. Nah, jadi di sini kita buat juga SD, SMP, SMA, SEM, EA, dan STM-nya di sini. Jadi kenapa bisa terdapat ini? Kita lihat begini. Saya sudah bikin ada 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, dan 1600. Jadi kita lihat pertama di mana SD. SD tadi ada 1500. Nah, kita cari juga kita kita buat gambar lambang diagram batang karena di sini 1400. Jadi kita bikin di tengah-tengah 1400 dengan 1600. Jadi kita ada di sini dia. Nah, yang kedua jumlah SMP-nya tadi ada 900. Jadi kita bikin SMP 900 berarti pertengahan dari 800 dan 100, jadi dia ada di tengah-tengah. Gitu. Jadi ketiga ada SMA itu 1100. Jadi kita bikin SMA-nya 1100 itu berarti di tengah-tengah 1200 dan 1000 dan 1000. Jadi dia 1100 itu di sini. 1000. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, ini udah saya bikin di SMA. Nah, dan di SMA-nya ada 1250. Jadi saya sudah bikin juga 1250. Ini kenapa saya tidak bikin di tengah? Kenapa saya tidak sampaikan ke tengah? Karena kan saya bikin 1200 dan 1400. Jadi 1250 itu tidak sampai ke 1300. Jadi saya bikin tidak hampir setengahnya. Jadi saya bikin di 1250. Nah, yang terakhir sini ada STM. STM tadi di sini ada 870. Jadi saya bikin tidak di tengah juga. Kenapa saya tidak bikin di pertengahan 800 dan 1000? Karena jumlahnya juga 870, otomatis tidak bisa di tengah karena di tengah itu adalah 900. Jadi sebelum 500 itu kita bikin 800, sebelum 500 itu kita bikin di sini. Jadi tidak full di tengah seperti itu. Nah, jadi ini yang saya buat ini adalah diagram batangnya. Selanjutnya adalah mencari diagram lingkaran. Nah, tadi kita sudah terlebih dahulu kita tentukan berapa persenan dan derajat untuk membuat tabel diagram lingkaran. Nah, tadi untuk yang pertama kita selesaikan satu persatu. Yang pertama tadi SD. Nah, jumlah di soal sebelumnya pada diagram batang telah ditentukan bahwa jumlah siswa SD sekitar 1.500. Nah, dibagi ini jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan siswa dari SD, SMP, SMA, SMA, dan STM. Nah, berarti 1.500 dibagi 5.620 dikali 100% karena kita mencari persenan dari diagram lingkaran. Nah, dapatkan hasilnya 27%. Kemudian untuk SMP 900, jumlah siswa SMP 900 dibagi jumlah keseluruhan yaitu 5.620 dikali 100%, jadi hasilnya 16%. Nah, begitu juga dengan SMA 1.100 dibagi 5.620 dikali 100% hasilnya 20%. Dan untuk SMA 1.250 dibagi 5.620 dikali 100% hasilnya 22%. Begitu juga dengan STM 870 dibagi 5.620 dikali 100% hasilnya 15%. Nah, untuk besaran derajat. Nah, pertama jadi satu bulatan lingkaran itu ada 360 derajat. Jadi
Untuk SD tadi 1.500 siswa dibagi jumlah keseluruhan yaitu 5.620 dikali 360 derajat yaitu satu lingkaran sama dengan 96 derajat. Itu juga dengan SMP 900 dibagi 5.620 dikali 360 derajat hasilnya 58 derajat. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, jadi dapat kita gambarkan diagram lingkarannya seperti ini. Nah, 15% itu tadi untuk STM, kemudian 22% itu tadi untuk SMA, dan 20% itu untuk siswa SMA, 16% itu untuk SMP, dan 27% itu untuk siswa SD. Nah, begitulah untuk diagram lingkaran. Baik, selanjutnya diagram garis. Nah, kita tarik garis tegak lurus. Nah, untuk SD tadi ada sekitar 1.500 siswa. Nah, titiknya kita buat lurusan ini. Nah, di sini di antara 1.400 dan 1.500. Jadi, di sini adalah 1.500 kita buat titik. Nah, untuk menandakan nanti kita membuat garisnya. Nah, tadi untuk SMP dia ada di 900. Nah, di sini di bawah angka 100. Nah, di sini kita buat titik 900. Nah, untuk SMA tadi ada 1.100. Nah, di atas 100. Kemudian SMA tadi ada sekitar 1.200. Nah, 1.200 kita tarik tegak lurusnya, garis lurus. Nah, untuk STM-nya tadi ada di angka 820. Nah, di antara ini di atas dari 800. Nah, jadi setelah kita buat titik, kita tarik garis ya. Jadi tarik garis-garis itu menentukan menjadi diagram garis, ditentukan jadi diagram garis seperti itu. Selanjutnya diagram lambang. Nah, pertama kita buat dalam tabel ada tingkat sekolahnya, tadi ada SD, SMP, SMA, dan SMA serta STM. Nah, kemudian lambangnya dan jumlah siswanya. Nah, pada tabel SD kita buat lambang petak atau kotak itu ada 5. Nah, di mana di sini di catatan jadi satu kotak itu ada jumlahnya 300. Nah, kita buat jadi satu kotak dari 300, di sini ada 5 kotak. Nah, 300 ditambah 300 600, kemudian ditambah 300 lagi ada 900, ditambah 300 lagi jadi 1.200, dan ditambah 300 lagi jadi hasilnya 1.500. Nah, itu untuk SD. Kemudian untuk SMP di sini ada dibuat 3 lambang kotak. Nah, tadi satu kotak ada 300, jadi 300 600 900. Nah, di sini dibuat 900. Nah, untuk SMA 3 kotak ditambah satu segitiga. Nah, jadi satu kotak itu 300 dan satu segitiga itu 200. Kita hitung 300 600 900 ditambah 200 yaitu satu segitiga sama dengan 200. Jadi hasilnya 1.100 seperti itu. Nah, lanjut untuk SMA ada 4 kotak ditambah satu lingkaran. Nah, satu lingkaran itu di sini dibuat 50. Jadi kita hitung 300 600 900 1.200 ditambah 50 jadi hasilnya 1.250. Nah, untuk STM 2 kotak, 1 bintang dan 1 segitiga. Satu kotak 300 600 ditambah 200 jadi 800 ditambah 70, berarti hasilnya 870. Nah, itu untuk menentukan ataupun menyelesaikan soal tentang diagram lambang. Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas mengenai penyajian data menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu adalah diagram batang. Langkah-langkah menyajikan diagram batang pada Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kalian harus membuka lembar kerja Microsoft Excel kalian. Lalu, kalian memasukkan data atau menyediakan data dalam bentuk tabel sederhana. Seperti terlihat pada gambar di layar. Nah, selanjutnya itu kalian blok nilai dan frekuensi. Total tidak ikut. Lalu, kalian pergi ke insert. Setelah itu kalian pilih chart. Chart ini adalah berbagai penyedia fitur diagram. Nah, karena kita ingin membuat diagram batang, jadi kita pilih chart diagram batang atau bar chart. Lalu kita pilih diagram yang mana yang ingin kita gunakan. Sini saya memilih yang ini. Lalu klik OK. Sehingga muncullah tampilan seperti berikut. Nah, bisa juga kita mengganti yang mana kita suka.
Saya akan memilih yang ini. Maka tampaklah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita membuat diagram lingkaran. Sama halnya seperti membuat diagram batang, kita menyediakan data, kita menggunakan data yang tadi, lalu kita blok nilai dan frekuensinya, lalu kita pilih tolcard atau kita ke insert dulu, lalu kita pilih tolcard yang diagram lingkaran. Lalu kita pilih, lalu kita klik OK. Setelah memilih quick styles yang kita inginkan, maka muncullah diagram lingkaran seperti berikut, yaitu di mana yang biru ini menunjukkan datanya, lalu yang di bawah ini adalah frekuensinya. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Dengan menggunakan data yang tadi, kita blok datanya, lalu kita ke insert, lalu pilih diagram garis. Lalu klik OK, maka diagramnya pun muncul. Inilah hasil dari diagram garis, yang dimana nilai 40 itu frekuensinya adalah 1, 45 itu frekuensinya 9, 50 itu frekuensinya 1, dan seterusnya. Gunakan aplikasi SPSS. Kita membuka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membukanya dan sudah membuat data sebanyak 23. Dengan menggunakan data yang terdapat pada penyajian data dalam bentuk SPSS ini, yang pertama kita pilih menu graph. Di sini kita akan membuat diagram batang, lalu kita pilih legacy, dialogs, kemudian pilih menu bar pada gambar berikut. Di sini kita mengklik yang kita inginkan pada data chart, pilih summary forms, group of choices, atau data untuk kelompok atau grup tertentu. Kemudian klik define seperti terlihat pada gambar berikut. Di dalam kategori axis adalah variabel sumbu datar. Masukkan nilai pada kotak dialog tersebut dengan mengklik variabel nilai. Kemudian pindahkan menggunakan tombol panah langkah tersebut ke tombol panah ke kategori axis. Langkah tersebut dapat dilihat pada gambar. Klik OK sehingga muncul tampilan output SPSS. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat pada
hasil yang sudah ditemukan. Yaitu diagram lingkaran. Langkah-langkah menggambar diagram lingkaran secara menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membuat 23 data, dan selanjutnya yaitu pilih menu graph pada menu SPSS, dan kita pilih legacy dialogs, dan selanjutnya kita pilih ke menu V. Pilih summaries for group of class, dan kita pilih define. Selanjutnya kita buat variabel berupa satuan bukan dalam angka dengan mengklik anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke sebelah kiri. Kita mengklik nilai ke define slices. Kemudian kita pilih OK. Dan inilah hasil dari diagram lingkaran. Yaitu membuat diagram garis menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkah menggambar diagram garis menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan data yang sudah ada, di sini saya sudah membuat 23 data. Lalu kita mengklik menu graph. Lalu kita mengklik legacy dialogs. Kemudian line seperti tampilan berikut. Pilih line chart simple. Pada data ini, chart art klik summaries for group of cases. Klik define. Terlihat seperti pada tampilan berikut. Pada kolom kategori axis, masukkan nilai sebagai variabel pada sumbu datar dan line represent sebagai sumbu tegak seperti terlihat pada tampilan berikut. Nilai, kita klik kepada kategori axis. Selanjutnya pilih OK, sehingga akan muncul output SPSS berupa diagram garis sebagai berikut. Penyajian data menggunakan aplikasi SPSS dalam bentuk tabel. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat tabel menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat data sebanyak 23. Selanjutnya yaitu kita pilih ke menu Analyze, Descriptive Statistic, dan kita pilih frequencies seperti tampilan berikut. Di sini kita sudah memindahkan nilai, maka kita langsung mengklik OK. Inilah tampilan data tabel.